Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasi maskulin. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Kita langsung baca doa menurut kepercayaan masing-masing. Insya Allah apa yang kita readingkan menjadi nyata. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, kita lihat situasi maskulin. Wow. Oke, ada the Lovers, the Queen of Swords, the Ace of Swords, and the Nine of Cups, and the Page of Swords. Kamu bisa berdealing atau kamu Gemini, Libra, Aquarius, dan juga ada Scorpio, and Pisces and Cancer. Okay. Masculine, the bottom of the deck kamu ada the Eight of Swords, the Seven of Pentacles, and the Queen of Wands. Kamu depression ya, stres dan bermimpi buruk tentang perjalanan spiritualnya feminim yang sudah belajar kuat dalam pembayaran karma, walaupun harus menunggu waktu lama ya untuk mendapatkan hasil dari spiritualnya ini. Dan kamu depression banget ini, terperangkap tentang kesuksesan feminim yang ditanam secara pelan-pelan, secara sabar ya, dan juga memanifestasikan seluruh keinginannya melalui spiritual ya. Dan kamu stres, kamu nggak nyaman, kamu merasa terperangkap dan merasa menjadi korban, dan ini membuat kamu lelah dan tertekan. Bahkan kamu juga sakit ya, jatuh sakit karena kamu memantau feminim, sangat memantau. Kamu merasa nggak adil, apa yang kamu dapati sekarang tuh nggak adil. Dan kamu merasa sebenarnya itu apa yang didapatkan feminim itu adalah milik kamu. Itu yang kamu rasa. Dan ini membuat kamu ya merasa nggak nyaman, tersiksa juga dari apa yang kamu tanam, karena kamu memberikan harapan kepada feminim ya untuk masa depan gitu. Maskulin, aku sih ngelihat dari kartunya ya, feminim tuh sebenarnya sudah mencoba untuk move on ya, dan belajar untuk bisa fokus pada kehidupan sendiri gitu. Walaupun ini tidak mudah, sangat tidak mudah ya. Dan feminim pun masih sulit untuk melupakan rasa trauma itu, masih merasa terteror juga sebenarnya setiap malamnya gitu ya, dan merasa tertekan juga sebenarnya. Tapi ya mau gimana gitu ya, feminim harus tetap kuat, tetap sabar,
bahkan juga tetap belajar memaafkan ya, walaupun kayaknya nggak mungkin deh gitu. Tapi ya nggak ada yang bisa nggak mungkin ketika Tuhan sudah berkehendak ya. So kita lihat lagi situasinya maskulin. Three of Pentacles, the Queen of Pentacles, situasinya maskulin. Ya, feminim sini memutuskan untuk memperbaiki, mencintai diri sendiri dan mencoba focusing dalam komitmen, entah itu tentang kerja bersama orang lain ya, atau dengan hubungan sama orang lain. Tapi di sini feminim memakai prinsip tidak ada perselingkuhan ya, tidak ada perselingkuhan. Ini feminim sangat menegaskan tidak ada perselingkuhan. Kalau ingin mencapai sesuatunya tuh tidak ada saling selingkuh, saling memanfaatkan dan saling mengkhianati ya. Situasinya maskulin ya. Jadi feminim ini lebih focusing tentang oke, kita boleh komitmen, tapi kalau ada orang ketiga yaudah kita ending. Ini yang kamu terapkan ya feminim. Nggak ada kata tartor nanti maafkan lagi, nggak ada ya. You really straight forward. Jadi memang kamu nggak mau membuang waktu lagi ya. I don't want to wasting time gitu ya. So feminim so focusing for your goals ya, sangat banyak fokus dalam berdoa tentang hal twin flames agar bisa mencintai diri sendiri, menerima keadaan gitu ya. Maskulin ini justru memantau kamu sih, energinya ya, mantau kamu banget nih. Dia merasa nggak adil gitu loh, cuman dia nggak bisa bicara, nggak bisa jujurkan ke kamu ya, nggak bisa jujurkan. Oke. Feminim sudah banyak kecewa ya tentang harapan di masa lalu yang membuat feminim merasa hampa pada akhirnya. Dan di sini feminim juga sudah menerima ya tentang hubungan yang sudah ending dan penuh dengan kekecewaan, sehingga feminim coba untuk move on, meninggalkan komitmen ini ya, walaupun perasaan sebenarnya nggak mau gitu loh, tapi terpaksa. Dan feminim coba untuk menganalisis dirinya dia sendiri juga ya, karena ini membuat feminim banyak evaluasi diri ya. Maskulin di sini mengendingkan communication dengan feminim, dan feminim menerimanya. Oke, katanya ya, oke, we not contact again gitu ya, I will move on gitu. And masculine watching you, watching kamu, mantau terus maskulinnya, nggak bisa membohongi perasaannya ya, kalau dia tuh memang masih ya ada rasa ke kamu. Ya. Maskulinnya masih berharap bisa kembali lagi seperti dulu, bisa komunikasi lagi, tapi penuh dengan kepalsuan ya, penuh dengan kebohongan di sini. Dan justru feminim di sini juga mencari jalan lain untuk bisa move on, menggunakan segala cara juga ya feminim.
termasuk dengan belajar tentang spiritual, belajar tentang tricky ya, taktik juga, karena feminim juga nggak mau terulang kembali kisah yang sama gitu loh. Jadi memang dua-duanya ini awakening spiritual dengan cara yang berbeda. Di sini feminim sudah menerima ya tentang kekecewaan di masa lalu ya, dan ini membuat feminim sangat berhati-hati ya dalam mempermainkan suatu karakter, nggak mau sembarangan lagi ya. Dan maskulin ini kecewa sih sebenarnya ya, kecewa dengan ya maskulin di sini kecewa dengan keputusannya feminim, terutama menerima untuk no communication pada akhirnya dan untuk move on, dan sangat berhati-hati dalam komunikasi dengan siapapun. Di sini maskulin kecewa, apalagi feminim sudah mengetahui tentang triparty dan memberikan suatu prinsip ya, ketegasan untuk saling mengoreksi diri ya. Dan aku ngeliatnya memang energinya feminim ini lebih dominan sekarang, yaitu lebih banyak berdoa ya, mempraktekkan tentang berdoa, karena feminim merasakan ya banyak keanehan juga dalam energi, terutama tentang magic ya di sini. Maskulin di sini berharap sih bisa kembali lagi sama feminim. Ini dia lagi berangan-angan, bermimpi bisa sukses lagi. Kita lihat ya tentang the lovers-nya. Ya, the lovers. Jadi maskulin tuh inginnya menguasai semuanya ya, tentang perasaan, komitmen, termasuk dengan orang baru dan dengan feminim ya. Apalagi yang menjalani hubungan LDR ya, itu maskulin berharap banget bisa milikin kamu, milikin orang ketiganya. Jadi dia merasa ya menguasai journey hidupnya dia maunya seperti itu ya. Tapi feminimnya sudah fokus untuk banyak berdoa ya, dan ini yang membuat awakening spiritual ya terjadi dalam kehidupan masing-masing ya. Dan itu membuat maskulin ya belajar memakai triki lagi tuh ya. Kebangkitan spiritualnya masing-masing ya, ada kejelasan. Jadi perjalanannya itu sangat berbeda. Kamu feminim awakening spiritualnya dengan spiritual ya, dengan ibadah, hal-hal baik gitu ya, dan bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu, terutama tentang menggunakan harta kamu gitu ya. Sedangkan maskulin di sini belajar untuk healing atau awakening spiritualnya itu untuk pemanfaatan dirinya dia sendiri. Jadi dia nggak mau orang lain tuh lebih bagus atau lebih kaya, lebih bahagia dari dia. Ya, perjalanan awakening spiritual sama-sama sebenarnya harus ya menerimanya dengan bijaksana, menerimanya dengan keagamaan harusnya gitu ya, lebih mendekati ke Tuhan lah intinya gitu. Ini berbeda cara jadinya, makanya dia berhati-hati sama kamu juga sekarang. Dia nggak sembarangan ya, tuh ya, berhati-hati sama kamu ya, karena dia ngerasa kebahagiaannya itu ya sama kamu.
Dan dia baru merasakan ketika kamu memutuskan untuk move on, kamu memutuskan untuk pergi. Ya, kita lihat the death. How? The Tower. The Knight of Wands. Tahu nggak, ketika feminim ya menerima untuk ending tentang komitmen dengan DM merasa hancur, tapi dia tidak memperbaiki dirinya, tapi malah berkelana, tapi malah mencari mangsa baru, memuaskan kehidupannya dia. Ya. Salah satunya demi kestabilan hidup. Dan ini membuat ya feminim melakukan berbagai cara juga untuk bisa move on, untuk bisa melupakan traumanya, dan itu nggak mudah. Kecewa ya, karena kalian itu sebenarnya sudah bahagia banget. Ya, energinya sudah penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kesuksesan sebenarnya gitu ya. Tapi di sini memang ada drama dan serangan gaib ya. Dan ini membuat journey hidup kalian itu penuh dengan drama, penuh dengan kepalsuan, ilusi, bahkan juga penuh dengan lelah, ketakutan, ya, kesalahpahaman, pandangan hidup yang berbeda ya di sini. Dan aku ngerasa si maskulin ini juga belajar tentang spiritual ya, perlahan-lahan tuh, karena dia bingung dengan dunia hidupnya dia ya. Dan pada akhirnya nanti si maskulin ini ingin menyembuhkan dirinya dan ingin endingkan dunia fantasinya atau ilusinya dia ya, ingin mengimbangi kehidupan fantasi atau kehidupan nyatanya untuk meraih sukses. Karena aku ngelihat energinya ya untuk kembali kepada feminim saat ini ke blok ya. Salah satunya karena feminim sudah bisa move on secara diam-diam dan sudah bisa sukseskan karir, bahkan sukseskan dalam hal spiritual, memiliki kekuatan dalam mencintai diri sendiri, dan juga lebih sensual ya sekarang karena bisa memperhatikan dirinya dia sendiri ya. Ini maskulin memantau dari kejauhan dan keblok untuk bisa komunikasi dengan feminim, karena feminimnya sudah sukses dalam hal spiritual ya. Jadi memang benar-benar focusing tentang mencintai diri sendiri melalui spiritual. Kita lihat dan juga feminim di sini lebih focusing ke karir ya. Jadi dia gunakan energi spiritual yang dia dapat itu untuk karir, bisnis gitu ya. Dia gunakan itu, dan itu yang membuat maskulin merasa tertekan, merasa kehancuran, merasa kekalahan ya, karena feminimnya sudah focusing sukseskan dirinya dengan energi spiritual yang didapat selama dia penyembuhan. Oke, kita lihat situasinya maskulin. Photograph, Creel with a snake, empath and narcissist paradigm, pain charm or use enable boundaries. The butterfly, relationship evolving to the next phase, healing the inner child and growth. So, masculine, kamu sebenarnya
kangen dengan memorinya bersama feminim. Ya, kamu kangen. Kamu selalu melihat foto-foto kenangan kalian. Kamu simpan baik-baik sebenarnya. Ya, dan kamu menyimpannya di belakang orang yang sedang kamu jalani sekarang, yang penuh dengan sifat narsis dan juga sifat butterfly-nya, sifat genit ya, player di sini. Dan maskulin mencari kebahagiaannya itu semuanya penuh dengan kepalsuan. Not showing the true feelings, hide personif. Ya, and the abundance, dan juga ada the coffee cup. Okay, keep a positive mindset and manifest exactly what you want. And gratitude at least. Meeting and conversing is savoring the moment, feeling uplifted, a friendship. Sebenarnya gini loh, maskulin ini mencoba menyembuhkan dirinya dengan cara yang berbeda. Ya, dia belum berani dengan cara spiritual, dengan totalitas gitu ya. Karena kalau udah dengan cara spiritual ya, dia harus bisa melepaskan kemelekatannya tentang duniawi, terutama tentang harta ya. Harus bisa melepaskan hal itu, dan harta dan pasangan ya. Dia harus bisa melepaskan hal itu. Sedangkan maskulin ini nggak bisa, makanya dia masih membohongi perasaan dia sendiri. Rasa kangennya dengan kamu ketika melihat foto dengan feminim itu sebenarnya membuat dia itu ya menari-nari, kangen, rindu, seneng gitu ya. Tapi dia sadari gitu loh, dia nggak bisa kembali dulu sama kamu karena dia masih memakai topeng, masih mempermainkan seseorang juga ya, karena seseorang ini juga player juga gitu loh. Dan dia selalu mencari kesenangan dengan cara bertemu orang lain, yaitu ya bisa dengan cara ngopi ataupun ngebar ataupun ketemu di mana gitu ya. Pokoknya dating dah gitu ya. Pura-pura berawalnya menjadi teman, padahal di sini ya teman sepermainan, jadi kayak TTS ataupun HTS ya. So semua butuh waktu sih untuk bisa disembuhkan. Sedangkan feminim juga masih dalam proses yang penyembuhan, walaupun belum 100% ya. Karena feminim sudah mulai bisa kuat untuk menjalani ujian secara awakening spiritualnya, sehingga feminim sekarang sudah focusing dalam karir, mencintai diri sendiri, dan menggunakan energi spiritual itu untuk kesuksesan karir ya, tapi tetap dengan berbagi di situ ya, diimbangi dunia dan akhiratnya. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku Lucky Tarot TMS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.